Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wallahu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Hadratul muhtaromin dimatang arsinipun para alim para ulama ingkang kawula mulyaken awujud matang panjenenganipun Rama Yai Ahmad Rifai Rastoyo keluarga besaripun kawula mulyakaken panjenenganipun keluarga besar pengantin kakung ke penderaipun ingkang kawula hormati Datuk Rio Dusun Bangun Harjo sedaya perangkatipun ingkang kawula hormati tokoh agama pemuka masyarakat yang hadir di majelis yang kami hormati. Semoga kawula sahaturaken puji syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat pun Allah juga saat menikah ingkang kami sepun parakan dumateng kula dalapan sastuya sehingga alhamdulillah kula dalapan dosa kesarang-sarang hadir wonten majelis saperlu ngarawi menapa ingkang dados pamrihipun saking panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sarjono waspada hadir paring berkah doa restu anggenipun panjenenganipun akon nikahaken teng putra putrinipun Afifatul Ummah Kayan Kamas Fatur Rahman alhamdulillah kalaksanan kanthi lancar boten arala satunggal punapa nggih mugi-mugi menapa hajatipun tansah tulus men Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Kaping kalih rahmat wisanipun Allah monggo sareng-sareng kita dihaken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina para bapak para ya ingkang kawula hormati menika langsung kemawon kepada kawula wonten mriki milangkani mewakili saking panjenenganipun Bapak Kyai Sarjono ingkang sakenipun ingkang anam awit di panah sehingga panjenenganipun boten kuwi matur tiyang kapeksa ngrasa dumateng kawula sekados anampi dados aturipun Bapak Sutomo almarhum wa amasraken kang putra pangputranipun inggih menika Kang Mas Fatur Rahman ingkang sampun punaturaken saking dununipun Bapak Sutomo almarhum inggih menika panjenenganipun Bapak sinten wau kesukan asmanipun nggih niku wau lah ingkang sampun masrahaken Rabipun Fatur Rahman dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sarjono. Nggih kala panjenenganipun reripun cara bahasa ngono pasah bungkukan masa budu Bapak Kyai Sarjono ingkang badhe anggula wentah. Menika ugi kawula atas nami saking panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sarjono insyaallah angge kawula tampi kanthi astagfirullah pinggaipun manah kanthi ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim angge mugi-mugi kawula keluarga kuwawi ambina kang putra kawula dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin sedaya ingkang kula hormati, ingkang pilih singkat mekaten kemawon atur kawula minangka wakil saking panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sarjono awit wekdal ingkang sampun tukap siang pilih mekaten ingkang wakil kawula aturaken kirang langkung pangapunten
Wabillahi wal hidayah wa ridwan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi salamullah ala toha rasulillah. Alhamdulillah, amma ba'd. Para sesepuh, binispuh, para alim ulama, para kiai, tidak saya sebut semuanya yang saya taati. Bapak Camat Lepat Ilir yang saya hormati, Bapak Rio beserta staf, Ketua BPD beserta perangkat, semuanya yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, Kang Kiai Haji Sarjono beserta keluarga yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus semua panitia pelaksana walimatul urus semua yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Saya sebagai wali ya, dari wali, wakil wali dari mempelai putra. Kebetulan beliau dari santri teman saya, Kiai Mahyan Ahmad, oleh Kang Kiai Sarjono minta santri saya yang hafal Al-Quran, karena untuk meneruskan pondok pesantren Hidayatul Muhajirin. Alhamdulillah, cara yang sangat singkat Pak, kurang lebih 2 bulan. Bulan Sya'ban pertemuan, Ramadan Syawal pelaksanaan. Alhamdulillah tadi dapat kita menyaksikan semuanya dalam ijab qabul, karena tidak pernah dialamin oleh anak tersebut. Saya lihat itu pucet Pak, grogi, sampai dia hafal 30 juz, baca surat Ar-Rahman ada yang hilang tadi ya, karena grogi, minder, semuanya ada, karena baru sekali ini Pak, dan tidak berulang-ulang kali. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sejarah singkatnya, Afifuddin dilahirkan di kota Ukir, Jepara. Terkenal untuk negara internasional, di mana kota Ukir satu-satunya adalah di Jepara. Keluarganya itu bisa ngukir semua Pak, tapi dia adalah bukan ngukir kayu, ngukir Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi sudah diserahkan oleh pembantu saya, Ustadz dari Darul Hikam, dengan sepenuhnya itu diserahkan kepada Kang Kiai Sarjono. Maka mudah-mudahan khususnya beliau dan umumnya masyarakat yang ada di desa atau unit 16 sampai seluruh Lepat Ilir. Kebetulan kalau camat itu kakaknya itu dulu trannya sama saya, beliau masih kecil. Beliau tinggal di desa Sukadame, Pak Camat itu Pak. Satu-satunya camat di Bungo beliau itu. Saya tahu itu karena dia tinggal dulu di desa Sukadame unit 9. Kakaknya ada di unit 19, termasuk ngikuti zaman KUPT pertama di Lepat Ilir ini, di Kuamang. Dulu KUPT-nya adalah Pak Diran, beliau sudah berada ninggal di rumah Pak Sudiran itu. Akhirnya unit 19 adalah Pak Sarjono, itu juga dari unit 9, diikuti oleh kakak beliau Witono. Ya, kalau yang saya kenal dekat dengan kakak beliau yang pertama, yaitu udah urutan yang keempat ya. Alhamdulillah beliau dapat menjadi pegawai negeri di Kabupaten Masihpungotobo pada tahun 85. Beliau di pertanian, tinggal di unit 8 Kuamang Kuning. Alhamdulillah
dapatlah menjadi camat Klepat Ilir. Jadi maka bahasanya camat kok bisa Jawa. Ya ini baru satu-satunya camat Bungo, Pak. Kalau di Tebo udah banyak camat dari Jawa. Kepala dinas itu hampir separuh dari Limbo Bujang. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekilas. Kang Fathur Rahman dilahirkan dari, termasuk dari Jepara. Alhamdulillah beliau berangkat dari Jawa hari Sabtu sore sampai ke kediaman saya, rumah saya baru kemarin hari Senin sore. Selasa, Rebo udah pindah ke Klepat Ilir di unit 16 ini. Jadi oleh Kiai teman saya, Kiai Makian Ahmad, beliau tidak dapat hadir karena beliau juga sibuk punya pimpinan, termasuk pimpinan pondok pesantren. Teman saya satu bantal ketika di Darul Hikam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya untuk memberikan pesan dan kesan oleh kedua mempelai yang baru tadi diijab kabulkan dengan qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahil madkur khala uzawwijuka ala ma amara bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihi bi ihsan. Ya Fathur Rahman, jawwaztuka wangkahtuka afifatul zumara, afifatul umah. Kalau bahasanya engkau aku nikahkan, boleh. Engkau ku nikahkan, engkau aku nikahkan, sama. Zawwaztu nikahake sapa ingsun ka ing sira. Zawwaztuka, ya. Itu kalau dibahasakan Arab. Tapi kebanyakan adalah bahasa nasional. Saya terima nikahnya si A binti si B dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya karena saya apal, karena PNS saya di Kemenang. Maka KUA tadi tidak berani macam-macam, Pak. Saya orang PNS Kemenang. Hubungan saya dengan Kemenangnya bukan KUA-nya. Ya, maka beliau ketika tahu saya buka, ya, termasuk baru Pak ini Pak sering ke rumah oleh keluarga dari Klepat Ilir. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dibacakan oleh qori yang berulang-ulang. Satu ayat bisa dia putar setengah jam tadi qorinya, Pak. Betul enggak tadi? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat yang betul-betul istimewa. Wa min ayatihi, setengah dari kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum, ketika Allah menciptakan hambanya itu cukup nafsi wahidah di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Kenapa di dalam ayat Al-Quran nafsi wahidah tidak langsung min bani Adam? Ketika Allah menciptakan Adam, ketika menciptakan Fathur Rahman di tanah Ukir Jepara, pada saat siang adalah dapat bertemu dengan Afifah. Afifah itu artinya menjaga. Ini sesuai Kang Kiai memberi nama Afifah ummah, menjaga umat artinya. Pada saat ini azwaja wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bertemulah dengan judulnya Fathur Rahman dengan Afifatul Ummah. Doa adalah Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, para sesepuh, para kiai, diundang oleh Kang Kiai Sarjono adalah tidak lepas harapan beliau membuka dada, menadahkan tangan dengan mohon doa restunya, Pak. Semoga sesuai harapan kedua orang tua
menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka di dalam salah satu hadis, man jama'a li walimatul urus ikhwanan wa hayya atau aman wa amila ihsanan wa ba'athallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada was sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Man sing sapane wong, jangan sampai kalau memberikan makna barang siapa, Pak. Sering mengatakan barang siapa yang mau berkumpul. Lah manusia kok dikatakan barang? Siapa yang pada saat ini dapat berkumpul atas undangan Kang Kiai, baik lewat kertas maupun lewat langsung secara lisan, manjamaah karena apa? Liwalimatul urus. Kalau kok diundang walimah pengantin, hukum dan hadis Rasul, hukumnya wajib, Pak. Maka kita semua dapat hadir pada saat siang yang berbahagia ini, dapat menyaksikan dalam ijab kabul, dan tidak terlepas adalah dimohon doa restunya oleh kedua mempelai tadi. Ya, wahaya atau aman. Ketika bapak dan ibu dapat terkumpul di kediaman bapak Kang Kiai Sarjono, manjama ali walimatul urus ikhwanan, teman-teman satu pelepat hilir diundang semua, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat diundang semua. Beliau adalah menadahkan tangan, membuka dada, mohon doa restunya, mudah-mudahan sesuai harapan beliau. Wahaya atau aman, tadi yang mewakili tidak dapat memberikan minuman ala kadarnya, walaupun yang telah tersedia. Wahaya atau aman, silahkan bapak dan ibu yang sudah di hadapan, mari kita minum dan kita cicipi, kita makan. Itulah kemampuannya. Kalau panitia tadi yang mewakili, yang baik telah disediakan maupun disengaja dan tidak disengaja, itu salah. Semua dengan sengaja yang di hadapan bapak, walaupun toh cukup air aqua. Tetapi saya yakin para bini sesepuh, bapak ibu, para hadirin hadirat sekalian, bukan karena minuman dan karena makanan. Wa amila ihsanan, ketika keluar dari rumah menuju ke kediaman Bapak Kiai Sarjono adalah menjadi amal yang baik diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wa amila ihsanan wa ba'atsahu yaumal qiyamah siddiqin wa syuhada was sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Di hari kelak nanti bapak dan ibu kita diantarkan menuju ke surga Allah beserta para syuhada, para sholihin. Kita sama-sama masuk surga Allah. Amin Allahumma amin. Bapak ibu yang saya hormati, saya akan memberikan pesan dan kesan khususnya kedua mempelai kemanten baru. Umumnya kemanten lawas-lawas nih, iya Pak Bu, kemanten lawas-lawas niki cok neko-neko niki Pak, ora wis rumangsa sepuh. Ya Allah, saya pesan Kang Fatur Rahman ada 3 hal, wonten 3 perkawis Pak. Yang saya pesankan pertama adalah kedua mempelai harus mempunyai sifat tahabbub. Apa makna dari tahabbub? Mudah-mudahan kedua mempelai, khususnya umumnya bapak ibu, mempunyai sifat cinta menyintai, saling sayang menyayangi. Kata Kang Fatur Rahman, tidak ada istri yang lebih cantik kecuali istri saya. Kata Mbak Afifah, tidak ada suami yang lebih tampan kecuali suami saya. Kalau bapak tidak percaya, di sebelah rumah dinas bupati ada kantor pengadilan agama di Morobungo. Setiap keluar dari ruang sidang, bapak tanya, ngapa terjadi furqah dan perceraian? Karena menganggap istrinya sudah tidak cantik lagi. Betul Pak, betul Pak.
Ditanya yang istri, ngapa mbak minta cerai? Karena menganggap suaminya sudah tidak tampan lagi. Maka tanamkan di dalam keluarga. Kata pepatah orang Jawa bilang, pernikahannya Afifah dengan Fathur Rahman, kakek ninen sampai ninik nunuk bagus. Ampun ngantuk kakek ninen sampai ninik nunuk. Ke masjid berdua, ke musola berdua. Betul apa betul, Mbak? Walaupun si Mbah Putri wes kempong perak, juga Mbah Kakung tidak ada istri yang lebih cantik kecuali kamu, Mbak. Gina wong nggih. Si Mbah Putri juga ngoten. Tanamkan sifat takabub, saling cinta menyintai, saling sayang menyayangi. Ketika saya nikah tahun 85, saya dapat pesan guru mursyid Thariqah Mursyid Jawa Tengah, Kiai Maksum Mahfudi. Ketika mengijabkan saya, itu adalah beliau pesan, Rifai, tanamkan sifat takabur, saling cinta menyintai dan saling sayang menyayangi. Yang kedua, tanamkan Kang Fathur Rahman, Mbak Afifah, tanamkan sifat ta'awun, saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul di dalam kekeluargaan. Pak, saya kalau melihat ibu-ibu dirimu bujang, kasihan. Ibu-ibu itu dengar suara adzan subuh bangun duluan, Pak. Sudah itu dia selesai sholat subuh 2 rakaat, memasak, selesai masak ngantar anak sekolah, balik ibu ngantar anak sekolah, sementara bapak masih ngorok. Itu dirimu bujang. Bangun tidak ada air kopi, ditambah lagi. Di mana sifat ta'awun? Kata pepatah orang Jawa bilang adalah kau Fathur Rahman dan Afifah sudah menjadi garwa sigaripun nyawa. Ingkang kanan Fathur Rahman, ingkang kiri Afifatul Ummah. Niki contoh penjenengan kekeluargaan akan tercipta dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya peringkat nomor 1 Provinsi Jambi, Pak. Menjadi keluarga sakinah, hasil tes dari Kakanwil Provinsi dan Kantor Gubernur Provinsi Jambi tahun 2012. Apa yang saya tanamkan di dalam kekeluargaan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah? 1, kita tanamkan sifat tahabbub, saling cinta menyintai dan saling sayang menyayangi. Yang kedua, tanamkan sifat ta'awun, saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membantu. Bapak endodos, ibu endritili brondol. Ribu bujang niku umumé. Wong wadon wis bar ngerteke anak panjat pinang, wong karete niku wis manjat ondo, Pak. Astagfirullah. Ingkang kakung tok tesih ngorok. Ngono kuwi nek ora muat, ora rekoso, bareng dinane muat, ya Allah, mutep dhewe, nyeret-nyeret kresek dhewe, Pak Bu. Ngono kok iso garwa. Contoh menawi jenengan badhe nyontokaken, tangan kanan betok ember isi toyo saking belik. Apakah kita cukup yang kiri sedeku? Tentu yang tangan kiri mengimbangi. Ketika tangan kanan kita capek, lemparkan ke tangan kiri, tangan kanan kita harus Inilah ta'awun kita ciptakan di dalam keluarga supaya dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, tasabbur. 1, tahabbub, 2, ta'awun, 3, tasabbur. Sesudah ijab dan qabul, walaupun Mbak Afifah ketika kumpul dengan orang tuanya tidak pernah mungkin kesulitan di dalam segi apapun, suatu saat keluarga akan mengalami di dalam kesenjangan, di dalam kesempitan dan keruwetan dalam hidup rumah tangga, Pak. Apakah kita tidak timbul dalam sifat kesabaran yang mungkin Kang Fathur Rahman selama ini adalah ikut dengan orang tua tidak pernah kekurangan,
suatu saat dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu adalah mengalami, saya juga pernah mengalami ketika pada tahun 77-80-an jatah transmigrasi saya cuma dapat jatah 7,5 kilo, bisa cukup saya makan, saya campuri sawut Pak Bu, telo ubi kayu disambut, betul enggak? Rimbu Bujang tahun 85 makan oyek Pak Bu. Buah Mangkunik pernah ngalami makan oyek? Tentu semua kita mengalami di dalam kehidupan rumah kan. Tidak ujuk-ujuk Pak. Dulu Bapak dari Jawa ndak ada yang bawa motor, betul enggak? Sepeda aja ndak ada Pak. Dulu dibatas Pak, bawa ketak itu kotak, ndak boleh bawa sepeda. Iya toh? Pacul udah dikasih, priuk udah dikasih, wajan udah dikasih, ikan asin dikasih, ya nggak boleh. Di dalam kejenjangan dalam hidup kekeluargaan pasti yang kecil dan paling tidak ada mungkin ikan telur, suatu saat adanya cuma daun ubi dengan sambal korek Pak. Betul apa betul? Itu masih beruntung, masih dapat sayur ubi sambal korek. Maka tanamkan kesabaran di dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang saya camkan Pak. Di dalam kehidupan saya kurang lebih hampir sudah 36 tahun saya keluargaan ya. Dan waktu bujang saya udah mengkelilingi seluruh tanah Pulau Jawa, dari Bangkahuni sampai ke Banyuwangi. Sudah pengalaman di seluruh pesantren, masuk pintu depan keluar pintu belakang Pak. Tapi kalau punya memantu dari pesantren Kang Haji Sarjono, seandainya Kang Haji Sarjono punya anak putri, punya anak perempuan 2, yang satu tamatan SMA, yang satu tamatan pesantren, lebih mudah mana menantu yang dari pesantren atau yang dari SMA? Ketika menantu dari pesantren membuka tutup di meja makan Mbak Bu, lauknya cuma ada ikan asin al-haqdu, karena sudah al-biasa uminal kulina, santri tidak pernah makan telur dan ayam. Betul apa betul? Tetapi kalau menantu yang tamatan SMK SMA membuka di situ meja makan, tidak ada lauknya, cuma dipleroi Mbak Bu, ditinggal. Ini alhamdulillah Kang Kiai Sarjono juga dari pesantren, alhamdulillah menantu baru balik dari pesantren diijab kabulkan Pak. Ya toh, baru diijabkan. Wahai Fatur Rahman jawastuka wangkahtuka Afifah binti fi mahri mi'atu alfi rupiah halan qabiltu nikahaha wa tajwijaha bi mahril madkur halan. Awalan lau taroktu zaujataini fi sanataini mutawaliyatain. Kalau saya dulu segot takleknya bahasa Arab ya, jadi apabila meninggalkan istri saya selama 2 tahun lamanya, 2 tahun berturut-turut lamanya, dan kita wajib memberikan nafkah. Yang ketiga itu badana zaujati, kita tidak boleh menyakiti badan istri, jasmani istri saya. Kalau saya dulu santri ya pakai bahasa Arab, tapi nanti kalau saya nikahkan dirimu bujang di Kabupaten Tebo, tidak usah saya suruh baca segot taklek Pak. Ya, ini rahasia. Segot taklek Bapak gali, artinya segot itu ucapan, taklek artinya digantungkan. Tahu-tahu nanti suaminya merantau ke Malaysia lebih 3 bulan, jatuh dengan sendirinya talak itu. Maka saya adalah sebagai pemutus, tidak pernah yang saya ijabkan membaca segot taklek. Itu badana zaujati, apabila saya menyakiti badan istri jasmani saya, tahu-tahu tengkar, sakit nggak istri, jatuh nggak talaknya, karena segot artinya ucapan, taklek artinya digantungkan. Kalau ada KUA-nya saya berani Pak, ya toh.
Kok ngapa segot taklek Kiai tidak usah harus dibaca? Karena segot adalah ucapan, taklek artinya digantungkan, jatuh dengan sendirinya nantinya. Cuman itu sudah berlaku hukum adat. Kalau istri nolak nggak usah baca segot taklek, udah nggak apa-apa. Yang butuh segot taklek adalah istri. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pesan dan kesan dari 3 hal. Mohon kita, kalau orang tua punya tapeh atau selendang, kita bungkus, ikat yang kencang-kencang. Tanamkan sifat tahabbub, ta'awun dan tasabbur, saling cinta menyintai, saling sayang menyayangi, saling tolong menolong, dan saling sabar menyabari. Terwujudlah insyaallah Allah akan mengabulkan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tambah 1 ayat. Bahkan adalah Kang Fatkur Rahman nikah dengan anaknya Kang Kiai Sarjono bukan karena cantiknya, bukan karena kemampuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, la tazawwajun nisa li husnihinna fa asa husnuhunna ayyurdiyahunna. Rasulullah sudah berpesan, wahai umatku, jangan sekali-kali umatku nikah perempuan karena cantiknya. Fa asa husnuhunna ayyurdiyahunna. Apabila Fatkur Rahman nikah perempuan dengan karena cantiknya, suatu saat akan menghancurkan dalam sifat rumah tangganya. Wala tazawwajun nisa li amwalihinna. Jangan sekali Fatkur Rahman, khususnya umumnya para pemuda, nikah perempuan karena kekayaannya. Suatu saat fa'asa tukfiyahunna, suatu saat akan membawa kelacutan dalam rumah tangga. Kowe rene nggawa potokan wong Jawa. Kowe ngapa kowe rene nggawa apa? Nggawa kuwi tok. Lacut. Maka Rasulullah sudah berpesan, nikah bukan karena kecantikannya, nikah bukan karena kekayaannya, wa tazawwajun nisa alati, karena nikah Fatkur Rahman karena agama. Mudah-mudahan ilmu beliau mendapat ridha Allah, menjadi ilmu yang manfaat berkah, dapat mengembangkan di Pelepat Ilir ini khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah sudah pesan, ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah, fankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara aghniyahumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Jangan takut nak Afifah, jangan takut Kang Fatkur Rahman. Niat wankhihul ayyama minkum wassolihina. Fatkur Rahman niat nikah dengan anaknya Kang Kiai Haji Sarjono karena perempuan yang solihah. Wassolihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu, keberadaan orang tua sama. Beliau bukan karena kekayaan, bukan karena kecantikan. Jangan sampai kau punya keraguan, nanti akan kita beri nafkah apa istri saya? Jawabnya, yughnimullahu min fadli, Allah nanti akan mencukupkan di dalam kehidupan, khususnya kedua mempelai. Orang tuanya dulu dari Magelang juga tidak membawa apa-apa, tapi Allah janji dalam Al-Quran, beliau berfirman, yughnihimullahu min fadli. Tunggu fadl Allah, keutamaan Allah. Allah akan memberikan kecukupan di dalam rumah tangga. Wallahu wasi'un alim. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, karena saya setiap hari ini dengan acara yang sama. Besok anak Kuamang dari unit 5 kembali ke Rimbo Bujang. Hari Iko dari Rimbo Bujang ke Kuamang Kuning, besok dari unit 5 Kuamang ke Rimbo Bujang. Kebetulan calon suami istri juga murid saya, alumni saya, maka saya harus mengijabkan
KUA tadi udah nelpon Pak Yai, berkasnya sudah, besok saya sekali menikahkan dan juga sekaligus memberikan mauidhah hasanah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang berkenan, yang kemanten lawas niku cok neko-neko Pak. Wis rumangsa nek mes delok arep dadi popok wewe ngono kuwi lho nyinyi. Kualake ora genah kalau Nyai. Kenapa mboten iki? Astagfirullah, apa meneh Nyai niku wis genah kempong perak ngono kuwi lho ya wong ngentol Pak. Nggih napa nggih? Ngentol sing ragame rukun, kata pepatah orang Jawa, kakek-kakek, nenek-nenek, nini-nini, nunu, koyok biasane mimi lan mintuno. Jenengan nek ngertos cedak laut, nek wong Jepara ngerti ora ono iwak mimi kuwi pisah. Nek mimi kok kapan pisah ijen mendemi Pak Bu, iwak mimi niku ora menawa wis kantil mawon niki mula mimi lan mintuno. Bahasane Al-Qur'an sakinah mawaddah warahmah, cinta kasih sayang. Itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khususnya kedua mempelai umumnya, para hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberi sehat wal afiyah Pak Bu, walaupun masih dalam keadaan COVID. Di Kudus ini lockdown Pak. Jepara untung dia udah keluar dari Kudus, karena kalau mau keluar Jepara itu lewat Kudus, tapi ada jalan cerobosan langsung ke Demak. Kalau lewat Kudus tidak bisa nyampe Pak Kang Haji Sardono, tidak bisa nyampe ke Kuamang ini karena lockdown Pak. Alhamdulillah perjalanan diberi kelancaran. Masih dalam keadaan COVID, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat, khususnya kedua mempelai. Yang seterusnya tentu Bapak Ibu punya anak. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu kita semua menjadi anak yang soleh-solehah. Dan mudah-mudahan kedua mempelai nanti diberi keturunan juga anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi lapang rezekinya. Khususnya kedua mempelai nanti juga diberi lapang rezekinya. Yang selanjutnya yang sudah tua-tua, apa saya duluan apa Simbah duluan, ya mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ala niyati wa ala niyatikum liridho ilahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Ya Allah, Allahumma ya Allah mahjil syahadan manfaatan mubarakan ya Allah. Allahumma bi abdi nikah manfaatan mubarakan ya Allah. Hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana abdi nikah manfaatan mubarakan. Allahumma alih afifan fathur rahman afifan wa alih kama alafta baina ada nakhawa fathur rahman afifatul ummah kama alafta hamana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu yaqdi bihi bati wa firah li walahum fi darajatil akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifate murid engkang bagus siku lima dingamal terus dan niku husnulane barang kuru tingkah lakune
sifat murid ingkang bagus iku lima tingamal terus dan biyen iku husnulane marang guru tingkah lakune kan biyen iku husnulane marang guru tingkah lakune sifate murid ingkang bagus iku lima tingamal terus kang biyen iku husnulane marang guru tingkah lakune kang biyen iku husnulane
sifate murid ingkang bagus iku lima tinamel terus gandine iku husnulane marang guru tingkah lakune gandine iku husnulane marang guru tingkah lakune kabeh telu tinggal jagalan sanggeng guru awe pituturan kabeh telu tinggal jagalan sanggeng guru awe pituturan kabeh lepat hormat gurune ben limo doaken bagusane kabeh lepat hormat gurune ben limo doaken bagusane sifate murid ingkang bagus iku lima tinamel terus gandine iku husnulane marang guru tingkah lakune gandine iku husnulane marang guru tingkah lakune supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus iku lima tinamel terus gandine iku husnulane marang guru tingkah lakune gandine iku husnulane marang guru tingkah lakune sifate murid ingkang bagus iku lima tinamel terus gandine iku husnulane marang guru tingkah lakune gandine iku husnulane marang guru tingkah lakune sifate murid ingkang bagus
sifate murid ingkang bagus siku limo dingamal terus kandihe niku husnulane parang guru tingkah lakune kandihe niku husnulane marang guru tingkah lakune sifat